Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Fikram Julio Putra Ramunde dengan ujung 5082. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi praktikum Big Data dan AI Kelautan. Dengan judul materi itu ada basic dasar dari Jupyter Notebook. Pertama-tama kita pada praktikum kali ini ada 4 yang akan kita buat, yaitu ada memanggil shell, perintah shell, ada juga magic commands, buat juga perintah buat grafik, dan juga membuat ini HTML. Nah, itu kita menggunakan Jupyter Notebook dengan dengan membuka CMD atau command prompt dulu terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka CMD atau command prompt terlebih dahulu. Nah, ketika sudah terbuka, ada beberapa library yang akan kita download terlebih dahulu. Itu ada Art Engine, Ggmap, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Rasterio, GeoPandas, dan Shapely. Itu untuk cara downloadnya kita tinggal pip install saja. Pip install misal Gmap. Nah, ini tinggal kita enter. Tapi karena saya sudah mendownload semuanya, jadi kita langsung aja lihat apakah dia sudah ada. Tinggal klik flip list. Kita tunggu list ya. Dari 9 library yang sudah kita download. Nah, itu ada seperti ini kalau untuk pip list. Yang ini data sudah terdownload di laptop ini atau di dokumen saya, yaitu Art Engine ini, Art Engine API, terus ada Gmap, GeoPandas, terus ada Matplotlib, NumPy, ada lagi itu Pandas, terus ada Rasterio, Shapely, dah. Seaborn tadi ada Seaborn. Nih, Seaborn juga sudah ada. Nah, itu cara kita downloadnya itu tinggal tadi aja pip install. Nah, karena sudah terdownload library yang sudah ada di dalam dokumen, kita langsung saja buka Jupyter Notebook untuk mengolah 4 perintah yang akan kita gunakan pada praktikum itu. Itu ada, kita buka dulu. Jupyter Notebook. Ini kita buka Jupyter Notebook kita. Tunggu. Nah, jika sudah terbuka, seperti biasa kita ke new, kita buka Python 3 pkernel. Dan tampilannya akan seperti ini. Pertama itu kita akan buat perintah shell, ada 2, yaitu ada 2, itu ada direction dan juga cd. Ini untuk tempat penyimpanan. Pertama tuh kita buka kodenya tuh tanda seru di dir, baru kita shift enter. Nah, ini fungsi dir ini dia adalah direction, dimana untuk menyimpan atau tempat penyimpanan atau sebagai wadah dari dokumen yang kita gunakan. Dan juga ini dapat menentukan lokasi di mana tempat penyimpanan, juga ada berapa sisanya, free-nya, dan sudah data yang terpakai. Terus ada kedua itu ada di CD. Kita shift enter. Nah, fungsi CD ini untuk tempat penyimpanan yang lebih singkat atau lebih simple lah, tapi lebih lengkap juga sama kayak di atas, tapi tidak terlalu ribet di atas. Ini lebih simple, ada di C, user, desktop, dan juga praktikum big data. Nah, ini untuk perintah shell untuk kita kode di Windows. Kalau di MacBook beda lagi. Terus ada kedua itu kita akan buat grafik. Bagaimana caranya? Tinggal import matplotlib .python pyplot splt.
Ini kita gunakan untuk mengimport data matplotlib yang sudah kita unduh tadi di command prompt. Terus kita pakai import numpy snp. Nah, ini juga numpy sudah kita download awalnya, matplotlib juga sudah kita download. Untuk matplotlib itu kita gunakan untuk memunculkan grafik, sedangkan numpy itu untuk numeriknya, nilainya. Kita buka X tuh, misal grafik scene aja kita buat ya, kayak grafik cost np.license line space. Ini nilainya 0, 10, range nya 10, 0, 100, 100. Ini untuk mengisi area, kita y nya itu np, kita pakai cost. Ini nilai cost X, ini numeriknya, numerik scene. Terus ada kita munculin plt plot figure atau gambarnya, ukuran gambar dengan figure size fx size itu di ukuran misal 10 kali 5, 10 untuk panjang, lebar di 5. Terus plot xy nya, nilai xy labels cos x. Nah, kita bisa menambahkan warna juga, misal color di warna misalnya blue. Terus bisa juga kita tambahin line stylenya, mau gambar kayak mana, kayak gini aja tinggal nih line style untuk garisnya. Sedangkan bisa juga kita tambahin marker atau penanda, misal di X. Ini bisa kita edit gambarnya. Terus kita plot X labelnya, X label itu sebagai X axis, nilai X axis. Ini di bagian grafik X, di bagian datar horizontal yang kayak gini, nanti di bawahnya ada tulisan X axis. Terus kita plot yang Y labelnya, plt Y label itu Y axis. Jadi dia akan muncul Y axis di Y axis. Sudah, kita munculin judulnya plot title itu misal grafik cost. Sudah, kita munculin lagi tuh ada selain title ada juga legend, plt legend buka tutup kurung. Terus ada plt show. Sudah, baru kita munculin. Sebentar, ini ada salah di belum kita tutup kurung. Nih ini gambar grafiknya. Sedangkan di Y labels, Y label nih, ini title tadi, sedangkan ini nilai label Y, ini label X, ini nilai range nya 0 sampai harusnya 0, 10 sampai 100, dia sampai 100 tapi dia ambil kelihatan 10. Terus ini markernya XXXX, gambar line space nya dia warna ini, garis ini grafik cost. Terus ada apa lagi tadi, colornya blue, ini colornya kita sudah buat setting blue. Seperti ini untuk membuat grafik dengan menggunakan Jupyter Notebook. Kita hidupin matplotlib sama numpy untuk gambar dan juga numeriknya. Terus kita membuat HTML. Untuk HTML itu kita buat ini from codingannya itu from python.display
import display HTML. Nih kita mengimport IPython-nya, terus kita buat HTML kode sama dengan tanda petik 3 kali, terus kita buat ini dulu, headernya dulu, header H2, biasanya header tuh H2, terus stylenya misal mau color warna, kita buat ini color misal warna blue, red lah, red, colornya red. Ini titik 2 dulu, baru kita tutup kurung, terus ini kita tutup, baru kita buat judulnya. Misal kita mau buat hello, ini judul dari header tadi, Jupyter Notebook. Nah ini baru kita tutup, set slice H2. Ini tandanya berarti kita sudah selesai membuat. Terus kita buat misal paragraf biasanya identik dengan P. Kita juga bisa buat stylenya juga sama, style misal warnanya brown, color sama titik 2 brown. Terus ini titik ini kita tutup, baru misal nama apa ya, isinya tuh ini aja. Terus kita tutup terakhir, P slash P, salah ini slash dulu, slash P, baru kalau kita buka dari tanda petik 3 ini, kita tutup juga dengan tanda petik 3, baru kita buat display HTML code untuk memanggil HTML code tadi nih yang sudah kita buat ini. Jadi kita sudah buat HTML nya nih, ini untuk head-nya, ini untuk paragrafnya. Di nanti muncul selamat datang di HTML Vikram dengan warna coklat, sedangkan head-nya tadi di Hello Jupyter Notebook warna red. Ini paling atas, nanti ini bagian bawahnya. Kita buka HTML code pakai ini, kita tutup pakai ini, kita buka head pakai ini H2, kita tutup juga pakai H2, sama juga paragraf P2 P, kita tutup juga dengan P. Nanti kita pakai display dari sini kita import display panggilannya, kita manggil HTML ini dari HTML code ini, yang dari sini codingannya. Nanti kalau kita save enter dia akan muncul nih. Aduh, ini ada yang salah nih, sebentar. Sebentar. Oke, ini muncul. Sebenarnya tadi ada kesalahan di sini. Ini kita tadi awalnya tutup ini kan, jadi dia tidak muncul. Sebenarnya ini tadi dibuka saja karena kita tutupnya di sini. Jadi dia kalau kita tutup sini, dia ngedetect semuanya dari style color ini sampai ke sini Jupyter Notebook. Karena kita tutupnya di sini, kita tutupnya juga ending di sini dia. Jadi kalau kita tutupnya di sini, berarti ini kita nggak pakai nih, jadi baru muncul ya di sini. Mungkin itu untuk HTML. Terakhir itu ada perintah magic comment. Magic comment itu ada salah satu perintah yang bisa kita panggil di Jupyter Notebook. Contohnya saja history, misal history kita pakai persen ls history. Nah, dia akan memunculkan apa yang sudah kita muncul. Salah, ini history. Nih, dia akan memunculkan apa yang sudah kita buka di Jupyter kita. Contoh ini kan tadi ada D, ada juga labels, ada kartografik yang sudah kita buat codingannya, juga ada HTML. Terus ada lagi di magic comments ls magic.
Nah, ini ada magic comment untuk munculkan magic comment yang ada. Mungkin begitu saja untuk praktikum kali ini. Untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu, untuk basic dasar dari Jupyter Notebook itu bisa kita lakukan, ada 4 yang bisa kita lakukan. Bisa memanggil sel, bisa memanggil grafik, membuat grafik, juga ada membuat HTML, dan juga ada magic comment. Magic comment yang bisa digunakan di Jupyter Notebook. Dan beberapa dari praktikum juga kita harus mengunduh beberapa library yang harus kita unduh di command prompt sebelum kita lakukan di sini di Jupyter. Karena kalau kita import matplotlib, data.numpy sebelum kita download library-nya di sini, maka dia tidak akan terdetek di Jupyter, apalagi di file yang kita gunakan, yaitu di folder yang kita gunakan tadi, ini folder ini, karena dia tidak bisa memanggil nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.